Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hasnani Danandini, NIM 210416 akan mempresentasikan tugas mata kuliah morfologi tentang perbandingan prinsip 1 dan 2 pada prinsip pengenalan morfem. Morfem diyakini sebagai satuan kebahasaan terkecil yang terdiri atas deretan fonem dan membentuk sebuah struktur dan makna gramatikal tertentu. Prinsip pengenalan morfem. 1. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama. Asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. 4. Apabila dalam deret struktur suatu satuan berparalel dengan satu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem, atau lebih dikenal dengan morfem zero. 5. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda. 6. Setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Perbandingan prinsip 1 dan 2 pada pengenalan morfem. Prinsip 1. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik atau arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Perhatikan contoh yang akan saya sebutkan. Membeli rumah, rumah baru, menjaga rumah, berumah, satu rumah. Satuan rumah dalam contoh-contoh tersebut merupakan satu morfem, karena satuan itu memiliki struktur fonologik dan arti leksikal yang sama. Perhatikan contoh lagi. Menulis, ditulis, menuliskan, dituliskan, menulisi, ditulisi, tertulis, tertuliskan, tertulisi. Tulis dalam contoh-contoh di atas merupakan satu morfem karena satuan itu memiliki struktur fonologik dan arti leksikal yang sama. Perhatikan contoh berikut. Tertulis, terbuat, terambil, termakan, terminum, terbawa, terbeli, teringat. Satuan dalam contoh-contoh di atas merupakan satu morfem karena memiliki struktur fonologik dan arti leksikal yang sama. Prinsip 2. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama. Asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologi. Perhatikan contoh yang akan saya sebutkan. Menjahit, membeli, menyalin, menggendong, mengecat, melamar. Satuan-satuan mem, men, meng, menge, dan me dalam contoh mempunyai arti gramatik yang sama, yaitu menyatakan tindakan aktif. Setiap struktur fonologiknya jelas berbeda. Satuan men, mem, men, meng, menge, dan me dalam alomorf dari morfem men. Oleh karena itu, semua satuan tersebut merupakan satu morfem. Perhatikan contoh berikut. Penjahit, pembeli, penyalin, penggendong, pengecat, pelamar. Satuan-satuan pen, pem, peng, peng, penge, dan pe dalam contoh di atas mempunyai arti gramatik yang sama, yaitu menyatakan yang melakukan perbuatan.
tetapi struktur fonologiknya jelas berbeda. Satuan pen, peng, peng, penge, dan pe dalam alomorf dari morfem pen. Oleh karena itu, semua satuan tersebut merupakan satu morfem. Dapat disimpulkan bahwa pengertian morfem merupakan satu gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem dibagi menjadi dua bagian, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Terdapat 6 prinsip pengenalan morfem yang meliputi 3 prinsip utama dan 3 prinsip tambahan. Perbandingan prinsip 1 dan 2 pada pengenalan morfem terdapat pada contoh bunyi prinsip di mana prinsip 1 berbunyi satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Dan prinsip 2 berbunyi satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda mempunyai satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai artikel atau arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dari presentasi, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.